Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suhardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang 3 fitur terbaru khusus untuk guru di Canva. Apa saja 3 fitur terbaru itu? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Hal yang pertama dilakukan adalah tentu kita masuk ke canva.com, dan yang kedua adalah pastikan bahasa pengantar dari Canva Sahabat itu adalah sudah menggunakan bahasa Inggris ya, karena saat ini fitur ini hanya tersedia di bahasa Inggris khususnya untuk US. Nah, kalau sudah menggunakan bahasa Inggris, maka sahabat boleh scroll ke bagian bawah, dan di bagian ini sahabat bisa melihat 3 hal yang baru khusus untuk guru. Ada Education Library, ada Create Your Own Lesson, dan ada Ready to Teach Lesson. Nah, kita bedah satu-satu ya. Kita buka yang Education Library, kita klik seperti ini, dan di bagian ini kita disampaikan bahwa kita bisa mengakses lebih dari 1000 materi ajar untuk K-12 atau dari TK sampai dengan SMA yang didesain khusus untuk guru untuk pengajaran. Dan materi yang tersedia saat ini adalah matematika, sains, atau IPA, bahasa Inggris, dan kesenian. Bagaimana cara memanfaatkannya? Kita tinggal pilih Explore Resources seperti ini. Kita scroll bagian bawah, kita di sini bisa memilih berdasarkan kelas. Kita bisa memilih ini preschool, PAUD, mulai dari PAUD, TK, kelas 1 sampai dengan kelas 12. Materinya sudah lengkap. Keren banget. Atau kita bisa juga mencari berdasarkan mata pelajaran. Misalkan ada pelajarannya adalah bahasa Inggris, matematika, sains, visual art, dan desain. Seperti ini. Dan ada juga dengan social studies. Atau kita juga bisa mencarinya berdasarkan resources type. Seperti ini. Bentukannya. Mau bentukannya lesson seperti ini, presentasi, ataupun berbentuk poster, bahkan sudah dilengkapi dengan LKPD. Keren banget. Misalkan kita pilih berdasarkan kelas ya. Saya mengajar misalkan untuk di kelas 7, kelas 1 SMP, saya klik seperti ini. Nah, di bagian ini sahabat Merdeka Belajar kita masih bisa filter berdasarkan mata pelajaran. Misalkan saya akan mengajar tentang IPA, di sini IPA tersedia kurang lebih 330 bahan ajar yang bisa kita pilih. Nah, setelah itu muncul IPA-nya, kemudian resources type-nya maunya seperti apa, apakah presentasi, poster, dan lain sebagainya. Keren banget. Misalkan saya mau bentuknya presentasi seperti ini. Nah, lalu kita bisa juga memilih berdasarkan topik ya. Tadi kita membahas mengenai IPA secara global, maka kita juga bisa memilih apakah mau mengajarkan biologi, kimia, fisika, geografi, engineering, dan lain sebagainya. Misalkan kita akan mengajar mengenai biologi, dan setelah itu, ini sudah tersedia materinya dalam bentuk slide presentasi sesuai dengan keinginan kita. Kita coba buka satu ya. Misalkan seperti ini. Sama seperti di desain sebelum-sebelumnya, kita juga masih bisa customize this template. Kita bisa mengkostumisasinya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita buka seperti ini, kita aplikasikan ke 18 halamannya, kita masukkan semuanya, dan di sininya materinya sudah keren banget, sudah jadi. Tapi ini masih menggunakan bahasa Inggris, saya kan tidak mengajar dalam bahasa Inggris. Nah, caranya gampang sekali. Kita bisa terjemahkan ini semua ke dalam bahasa Indonesia. Caranya, sahabat boleh pergi ke Magic Switch di sini. Ini adalah salah satu fitur terbaru juga. Dan pilih Translate di bagian ini. Kita pilih Translate, kita pilih bahasanya, misalkan Indonesia, seperti ini. Dan kita translate ke semua halamannya, berarti akan ada 18 halaman. Seperti ini, lalu kita pilih translate. Nah, kita pilih translating existing dulu, karena kalau misalnya kita tidak pilih, maka nanti dia akan membuatkan copy dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dia akan 2, jadi kita pilih tanpa membuat copy saja, jadi kita akan memilih hanya yang bahasa Indonesia saja. Kita pilih translate dan tunggu sebentar, dan kita lihat. Sel tumbuhan, bagian dan fungsi, tujuan pembelajaran, semuanya sudah lengkap di sini. Bahkan ini juga membran sel, inti, vakuola, dan lain sebagainya. Keren banget kan sahabat Merdeka Belajar? Itu adalah baru fitur pertama. Kita lihat
fitur yang kedua ya. Fitur yang kedua adalah create your own lesson. Jadi kita klik seperti ini. Di fitur ini, sahabat Merdeka Belajar, kita bisa menambahkan materi ajar kita sendiri. Kalau sebelumnya disediakan oleh 100% oleh Canva, nah kalau di sini kita bisa menambahkan materi kita sendiri. Kita pilih create a lesson seperti ini. Nah, di bagian ini kita bisa ganti dengan nama mata pelajaran kita atau nama kelas kita. Misalkan kita tulis di sini adalah ilmu pengetahuan alam, seperti itu. Nah, lalu di bagian ini kita bisa menambahkan bahan ajar kita. Jadi kita bisa memasukkan semua bahan ajar yang pernah kita buat di Canva, kita jadikan sebuah folder, atau dijadikan sebuah tempat di satu tempat di Canva ini, kemudian nanti ini bisa kita sharing ke peserta didik kita. Kita misalnya seperti ini, add new, kemudian nah kita bisa upload dari PPT kita ataupun kita mengambil dari aplikasi lainnya. Materi ajar kita ada di dalam Google Drive, kita bisa memasukkannya ke dalam Google Drive. Atau kita bisa mengambil langsung dari desain kita di bagian ini. Kita bisa memilih desain baru seperti ini atau memilih desain yang sudah ada. Keren banget ya. Kalau misalnya sudah jadi, katakanlah misalkan saya buat satu. Nah, di bagian ini juga kita bisa menambahkan folder ya. Misalkan untuk di pengetahuan alam kan banyak tuh sub-sub materinya. Jadi kita bisa menambahkan di sini sub materinya. Misalkan kita tuliskan di sini adalah biologi. Materi tentang biologi. Kemudian kita pilih continue. Nah, maka di sini semua bahan ajar kita tentang biologi akan disimpan nanti. Keren banget. Fitur yang ketiga, kita balik lagi ke back to home. Di sini ada tulisan ready to teach lesson. Ya, kita klik seperti ini untuk melihatnya. Nah, untuk di fitur ketiga ini sudah tersedia kurang lebih 100 lesson yang bisa kita gunakan untuk mata pelajaran matematika, sains, bahasa Inggris, dan juga seni. Kita lihat ya, kita lihat seperti ini, explore lesson-nya. Jadi dia ini mirip dengan fitur yang pertama tadi, materinya sudah selesai, sudah ada semua, cuma kerennya di dalam ini, kita coba buka yang materi bahasa Inggris ya. Kalau sahabat perhatikan, di bagian ini dia tidak hanya ada slide pembelajaran atau misalkan slide presentasi, tapi dia sudah ada juga berbentuk LKPD-nya. Jadi dia di dalam satu lesson, di dalam satu bahan ajar, ini bahan ajar yang sudah lengkap. Kalau kita mungkin sekarang menyebutnya dengan modul ajar. Jadi dalam satu modul ajar ini, lesson ini dia sudah ada beberapa materi ajar yang bisa kita gunakan. Ada presentation-nya, ada bahan ajarnya, presentation, kemudian ada flashcard-nya di bagian ini tentang auxiliary word, kemudian di sini ada poster, dan di bagian ini ada juga worksheet-nya yang bisa kita pakai langsung. Kita coba use this lesson. Nah, dia bentukannya seperti ini. Mirip seperti yang kedua tadi, tapi kalau ini sudah jadi. Jadi kita tinggal pakai. Jadi misalkan kita klik seperti ini, kita mau lihat presentasinya, bentukannya seperti apa. Nah, ini adalah slide presentasinya ya, dalam bahasa Inggris. Ini tidak perlu saya terjemahkan, karena ini memang materinya dalam bahasa Inggris. Keren banget. Kita mau melihat yang lain, misalkan kita mau melihat LKPD-nya, ada worksheet-nya di bagian ini. Nah, jadi kita tinggal mengambil yang ada di bagian ini. Kita bisa gunakan. Kita pilih create your own copy seperti ini. Kalau misalnya ini sudah jadi, tidak perlu lagi kita mau edit. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kerjakan, bisa bekerja sama dengan peserta didik dengan cara kolaborasi. Keren banget Canva sekarang. Jadi, menurut sahabat, fitur yang mana nih yang paling menarik dari ketiga fitur ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Demikian sahabat Merdeka Belajar, video tutorial singkat bagaimana cara memanfaatkan fitur terbaru dari Canva untuk guru. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.